Halo semuanya, balik lagi di channel LPM Kamaldi. Yang tentunya bersama saya di sini Cingkarya dan suku manggelitia acuk membui anak gadis tapake. Baiklah, kali ini saya akan merangkum alur cerita film dari Korea yang berjudul Mother Friend. Film ini rilis pada tahun 2015. Film ini juga mengisahkan tentang seorang pelajar yang dititipkan oleh ibunya di rumah temannya yang cantik dan seksi. Dan tak lupa juga saya ingatkan, konten ini hanyalah spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan Song So yang sedang berjalan kaki dengan wajah yang terlihat sedikit kesal. Lalu ibunya menyuruhnya untuk bergegas karena dia harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaannya. Lalu ibunya berencana untuk menitipkan Song So ke rumah temannya untuk sementara waktu. Saat teman ibunya keluar, seakan Song So melihatnya seperti seorang bidadari ataupun Cinderella. Terpesona. Lalu mereka diajak masuk oleh teman ibunya itu. Teman ibunya itu yang diketahui bernama Jiong. Dan ibunya sangat kagum dengan tubuh temannya itu, yang masih seperti anak muda. Lalu Jiong mengatakan kalau dia sangat rajin berolahraga untuk tampil lebih sehat. Kemudian ibunya meminta izin kepada temannya untuk menitipkan anaknya sementara waktu, karena dia akan pergi ke luar kota demi urusan pekerjaannya. Sepertinya Song So sedikit ragu harus berada di rumah teman ibunya itu. Lalu ibunya berjanji akan pulang secepatnya dan akan menjemputnya kembali. Saat tantenya mengantarkan ke kamar, dia melihat bokong tantenya yang masih kencang, sehingga Song So berfantasi untuk memikirkan lebih jauh lagi. Seperti yang diketahui, Song So ini masih berstatus pelajar, dan dia mempunyai teman yang selalu membicarakan hal-hal yang berbau dewasa bersamanya. Terkadang membuat Song So menjadi risih. Saat dia pulang, dia melihat tantenya yang sedang berolahraga di ruang tamu. Dengan pakaian yang sedikit seksi ataupun teramat seksi, dia melihat tantenya itu dengan penuh rasa permantapan atau bercocok tanaman. Lalu tantenya menyuruhnya untuk masuk dan naik ke atas untuk beristirahat. Sementara itu, tantenya lanjut untuk mandi. Dengan perasaan yang penasaran, lalu Song So mencoba mendengarkan tantenya mandi hingga membuatnya berfantasi bersama tantenya. Di keesokan harinya, saat Song So berada di sekolah, temannya Song So selalu memperhatikan wanita cantik yang lewat di depan mereka, dan Song So selalu mengabaikannya. Tapi cuma ada satu wanita yang dia suka, dan kita sebut saja Bong Cha. Hanya Bong Cha yang bisa membuat Song So terpana saat melihatnya. Aduh mama, ada gadis baju merah bikin saya terpana. Lihat dia pusingin mendukung hati tergoda. Mau tanya dia siapa yang punya. Ia adalah seorang gadis yang lugu dan pintar di sekolah itu. Lalu temannya Song So mengatakan kalau dia harus mengajaknya untuk berkencan dan bercocok tanam bersamanya. Seperti yang diketahui, kebanyakan anak sekolah lainnya juga suka bermain game online, salah satunya seperti Song So. Ketika malamnya, saat Song So bermain game online, saat itu dia kalah dalam permainan tersebut, yang membuatnya emosi. Dan karena gelasnya kosong, akhirnya dia turun ke bawah untuk mengambil minum. Saat mengambil minum di lemari pendingin, ia mendengar suara berisik dari kamar tantenya, yang ternyata tantenya sedang bercocok tanam dengan suaminya. Karena sudah berada di situ dan kepalang tanggung, akhirnya dia melihat tantenya bercocok tanam sampai selesai. Dan di pagi harinya, dia melihat tantenya yang sedang menelpon dengan menggunakan pakaian yang tembus pandang, yang membuat matanya tak berkedip. Setelah itu, dia lanjut berangkat ke sekolah. Saat pulang sekolah, dia pergi bermain basket bersama temannya. Setelah Song So berada di rumah, dia terus kepikiran sama tantenya. Dan daripada dia gabut untuk memikirkan tantenya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi jalan ke rumah temannya. Dan di saat waktu yang bersamaan, tantenya juga pergi untuk keluar. Karena penasaran, akhirnya Song So mengikuti tantenya dengan menggunakan taksi. Dan sampailah dia di toko baju, dia berpura-pura untuk melihat baju. Padahal dia sedang memperhatikan gerak-gerik tantenya itu. Di sana dia melihat tantenya bersama seorang pria yang bukan suaminya. Lalu tantenya dan pria itu masuk ke dalam ruang ganti. Karena penasaran, Song So masuk ke ruang ganti di sebelah tantenya. Dan ternyata
tantenya sedang bercocok tanam di sana. Saat sedang di luar, tantenya tidak sengaja melihat Songso yang sedang berjalan kaki keluar dari toko baju tadi. Lalu Songso kembali ke rumah dan disambut tantenya yang baru saja selesai mandi. Dia pun memutuskan untuk pergi mandi, dan di sana dia melihat pakaian dalam tantenya yang masih menggantung di kamar mandi. Lalu Songso mengambil dan mengendusnya. Tanpa disangka, tantenya tiba-tiba masuk dan dia buru-buru menyembunyikan pakaian dalam tantenya itu. Karena tantenya yang lagi cari pakaian dalamnya yang ketinggalan di kamar mandi, tapi tantenya malah melihat senjatanya Songso bangun dan dia pun tertawa. Di saat Songso yang lagi minum susu dari kulkas, secara tiba-tiba tantenya datang dengan memakai baju yang transparan. Sontak dia langsung menyemburkan susunya ke arah baju tantenya itu. Songso yang begitu penasaran sama tantenya, lalu dia ngintipin tantenya yang lagi ganti baju di kamar. Setelah itu, mereka berdua pergi belanja di supermarket. Tapi Songso terlihat sangat gugup di dekat tantenya itu. Setelah selesai belanja dan duduk sejenak, karena kaki tantenya begitu pegal, lalu dia meletakkan kakinya di paha Songso, yang membuat Songso semakin tak karuan. Setelah sampai di rumah, ternyata suami tantenya sudah pulang dari dinas di luar kota, dan akhirnya mereka pun makan malam bersama. Suami tantenya itu tampaknya tak suka akan keberadaan Songso di rumahnya. Lalu dia menyindir Songso hingga membuat Songso merasa tidak enak dan menyudahi makanannya. Lalu Songso lanjut bermain game online dan kali ini dia menang. Seperti biasanya, Songso turun ke bawah untuk mencari minum. Tapi di sana dia melihat tantenya yang sedang minum-minum hingga sampai mabuk. Seperti yang terlihat, tantenya ada masalah sama suaminya. Lalu tantenya mengajak dia untuk minum bareng dan Songso pun menolaknya. Tiba-tiba tantenya mau rubuh, lalu dia mempopong tantenya untuk masuk ke kamar. Dan dia berpikir untuk menggenjot tantenya. Tapi dia mengurungkan niatnya karena dia takut. Lalu Songso kembali ke kamarnya dan berfantasi bersama tantenya itu. Di keesokan harinya, saat dia bersama temannya di sekolah, dia mengatakan kalau dia sering melihat tantenya yang sedang bercocok tanam. Dan dia juga sering ngintipin tantenya yang lagi ganti baju. Lalu sahabatnya menyuruh dia untuk ambil kesempatan itu untuk suaminya yang lagi keluar kota. Semakin hari, dia sama tantenya semakin akrab saja. Bahkan sampai tantenya membersihkan telinganya. Dia dipaksa untuk berbaring di paha tantenya itu, yang bikin dia jadi sange dan tak karuan. Dia langsung duduk lagi karena si Johnnya bangun terus. Di sisi lain, Songso dan teman-temannya akan pergi nongkrong bareng bersama teman-teman ceweknya, termasuk juga dengan Bongcha. Dia melihat Bongcha yang sedang berlari dengan dua shotnya yang bikin Songso bengong. Lalu mereka minum-minum bareng sampai sahabatnya mabuk dan ngomong gak karuan hingga mengatakan kalau Songso suka sama Bongcha. Karena Songso malu, lalu mengajak sahabatnya itu keluar dan menyuruhnya untuk pulang. Lalu Bongcha pun juga ikut keluar. Bongcha yang tampaknya juga punya perasaan sama Songso. Lalu Songso memutuskan untuk mengantarkan Bongcha pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, ia mendengar suara desahan dari kamar tantenya. Dia mengira kalau tantenya itu lagi main sama suaminya. Dan dia pun begitu santai untuk lanjut ke kamarnya. Tapi dia ingat kembali kalau suami tantenya baru saja pergi dinas keluar kota. Dia pun mencoba mengintipnya, yang ternyata tantenya lagi main sama laki-laki yang dia lihat di toko baju di tempo hari. Saat mengintip, tantenya pun sadar kalau dia diintipin sama Songso. Mereka pun akhirnya tampak canggung di esok paginya. Tapi Songso terus kepikiran melihat tantenya yang lagi dicocok tanam sama orang lain di rumahnya. Daripada selalu mikirin tantenya, akhirnya dia memutuskan untuk senam 5 jari. Karena dia lagi pakai earphone, dia nggak mendengar kalau tantenya ketok-ketok pintu. Akhirnya, tantenya pun langsung masuk dan melihat Songso yang lagi senam jari.
Dan betapa kagetnya Songso karena tantenya sudah berada di belakangnya. Ternyata tantenya masuk hanya untuk mengantarkan makanan untuknya. Besoknya dia bercerita sama sahabatnya kalau dia ketahuan colai sama tantenya. Namun sahabatnya itu malah nakutin Songso kalau tantenya bakal laporin dia ke ibunya. Saat kembali ke rumah, Songso berencana untuk tidur lebih cepat. Tapi tiba-tiba tantenya masuk ke kamarnya dan mengajaknya untuk berantap-mantap. Dan tanpa pikir panjang, Songso pun langsung memulainya. Di keesokan harinya, Songso semakin akrab saja sama tantenya. Bahkan dia bilang kalau dia cinta sama tantenya itu. Songso sekarang senyum-senyum sendiri. Dia sekarang lebih sering bersama tantenya daripada harus bermain game online lagi. Padahal tantenya cuma anggap dia seperti anaknya sendiri. Bahkan Songso berani untuk membeliin hadiah buat tantenya itu. Saat dia pulang, dia mencari tantenya dan ternyata tantenya lagi bermantap dengan pria itu lagi. Tantenya pun sadar kalau Songso ngintipin dia lagi. Songso yang marah dan mulai mengemasi barang-barangnya dan dia memutuskan untuk pergi dari situ karena dia sedang patah hati. Lalu tantenya masuk ke kamar dan melihat Songso yang sudah bersiap untuk pergi dari rumah tantenya itu. Dan saking jengkelnya Songso sampai mengatakan tantenya seorang kupu-kupu malam yang membuat tantenya tersinggung dan menamparnya. Tantenya berkata kalau dia belum mengerti dengan kehidupan orang dewasa. Lalu tantenya memberikan uang pada Songso, tapi dia malah melemparnya ke dinding dan sambil menangis. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya diri. Songso pun pergi ke rumah sahabatnya itu untuk tinggal sementara waktu. Saat dia sampai di sana, tapi dia tidak dibolehin masuk karena sahabatnya itu habis bermantap-mantap sama pacarnya. Singkat cerita, Songso berusaha melupakan tantenya itu dan berfokus pada Bongcha. Bongcha yang datang ke rumahnya, tak disangka akhirnya permantapan pun terjadi di sana. Songso dan Bongcha akan pergi kuliah bersama-sama nantinya. Mereka akan berjanji untuk saling setia. Akhirnya film ini berakhir dengan kisah cinta mereka berdua. Itulah bagian dari alur cerita film Mother Friend. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen agar channel saya bisa dimonetisasi. Terima kasih.